Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dengan NIM 1802402405024, kelas 7A Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengempu Dr. Marlina Bakri MPD. Soal pertama, jelaskan pengertian berpikir sistem menurut ahli. Menurut Hidayanto, berpikir yaitu sebagai suatu aktivitas mental dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, berpikir merupakan proses kognitif yang tidak dapat dilihat secara fisik. Soal nomor 2, jelaskan identifikasi proses menghasilkan kejadian nyata. Proses menghasilkan kejadian nyata adalah mengungkapkan pemikiran tentang proses nyata atau aktual transformasi yang menimbulkan kejadian nyata. Soal nomor 3, jelaskan kesenjangan antara kenyataan dan keinginan. Kenyataan dan keinginan adalah memikirkan tingkat kesenjangan antara kejadian aktual dengan seharusnya. Kesenjangan tersebut adalah masalah yang harus dipecuhkan. Nomor 4, apa yang dimaksud faktor internal dan eksternal dalam berpikir sistem? Faktor internal yang dapat mempengaruhi berpikir sistem seseorang yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya tersebut dapat memberikan kekuatan yang luar biasa pada proses berpikir dan menjadi referensi bagi akal yang digunakan oleh setiap orang. Nomor 5, sebutkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal ada 5 yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, teman, media sosial. Sedangkan faktor internalnya ada 3 yaitu perasaan atau emosi, pendidikan atau nafsu. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud berpikir sistem secara umum. Berpikir sistem dapat didefinisikan sebagai keahlian berpikir untuk melihat struktur umpan balik sebab akibat pada elemen-elemen sistem permasalahan dalam sebagai dimensi kontekstual yang bisa mengubah ciri holistik dari sistem dengan sebuah proses yang interaktif untuk membangun, memodifikasi dan meningkatkan kualitas struktur internal pemikiran model mental. 7, sebutkan langkah apa saja yang bisa digunakan dalam berpikir sistem yang baik dan benar. Identifikasi proses menghasilkan kejadian nyata, identifikasi kejadian yang diinginkan, identifikasi kesenjangan antara kenyataan dan keinginan, identifikasi mekanisme yang menutup kesenjangan, dan selanjutnya analisis kebijakan. Soal nomor 8, jelaskan langkah-langkah dalam berpikir sistem yang baik dan benar. Identifikasi proses menghasilkan kejadian nyata, mengungkapkan pemikiran tentang proses kejadian nyata. Proses nyata itu merujuk pada objektivitas dan bukan proses yang dirasakan atau subjektivitas. Selanjutnya, identifikasi kejadian yang diinginkan. Memikirkan kejadian yang seharusnya, yang diinginkan, yang dituju, yang direncanakan. Oleh karena itu, keharusan, keinginan, target, dan rencana itu merujuk kepada waktu mendatang. Disebut juga pandangan ke depan atau visi. Selanjutnya, identifikasi kesenjangan antara kenyataan dengan keinginan. Memikirkan tingkat kesenjangan antara kejadian aktual dengan seharusnya. Kesenjangan tersebut adalah masalah yang harus dipecahkan. Selanjutnya, identifikasi mekanisme menutup kesenjangan. Identifikasi mekanisme tentang dinamika variabel-variabel untuk mengisi kesenjangan antara kejadian nyata. Dan terakhir, analisis kebijakan, menyusun alternatif tindakan atau keputusan yang akan diambil untuk mempengaruhi proses nyata sebuah sistem dalam menciptakan kejadian nyata. Nomor 9, bagaimana pemahaman mengenai keahlian berpikir. Keahlian berpikir memberikan pemahaman bahwa berpikir menjadi sebuah keahlian yang bisa dilatih sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mengubahnya.
sebagai sebuah keahlian, maka diperlukan jumlah latihan yang cukup untuk membuatnya menjadi sebuah kebiasaan yang kita otomatis lakukan setiap kali memandang sebuah permasalahan. Terakhir, mengapa kita harus berpikir secara sistematis? Bernalar berarti berpikir secara sistematis, terarah, dan memiliki tujuan. Berpikir secara sistematis dan memiliki tujuan yang bernalar tersebut dipandang sebagai sebuah bentuk keseriusan dalam akal manusia. Dengan kata lain, melalui proses bernalar, manusia sering berharap untuk bisa menemukan jawaban-jawaban tersebut masalah yang dihadapi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.